datang di podcast RRI Manokwari bersama Taspen Kantor Cabang Manokwari. Dan senang sekali saya Kartika Dewi dapat kembali menemani Sobat Podcast dalam perbincangan yang informatif, inspiratif, dan tentunya bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan para ASN nih, maupun pensiunan, yaitu Taspen hadir melindungi dan melayani sepenuh hati. Tema ini tentu bukan sekedar slogan, melainkan cerminan komitmen Taspen dalam memberikan perlindungan sosial dan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta. Telah hadir bersama kami yang pertama Bapak Dimas Aldi Saifuddin selaku Kepala Cabang Taspen Kantor Cabang Manokwari. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan yang kedua adalah Bapak Naldo Justino Irwantanelap selaku Manajer Layanan Taspen Kantor Cabang Manokwari. Selamat datang Bapak. Selamat. Terima kasih Bapak telah hadir berkenan bersama kami, dan sebelum kita membahas lebih jauh mengenai berbagai layanan dan program yang dimiliki Taspen, saya ingin mengawali perbincangan dari makna tema yang kita angkat hari ini. Pertanyaan pertama kepada Bapak Aldi, Bapak, apa makna tema Taspen hadir melindungi dan melayani sepenuh hati bagi Taspen saat ini? Ya, terima kasih Mbak Kartika pertanyaannya. Jadi semangat Taspen itu melayani dengan sepenuh hati. Jadi melayani sepenuh hati itu seperti apa? Jadi di Taspen itu kan core bisnis kita pelayanan. Jadi tidak sekedar melayani dalam artian kita sudah diberikan tugas oleh pemerintah untuk melayani Bapak Ibu pensiun, hanya menjalankan kewajiban kita setiap hari, tapi juga kita hadir kepada Bapak Ibu pensiunan secara personal. Nah, itu diwujudkan dengan berbagai inovasi layanan kita yang benar-benar menyentuh Bapak Ibu pensiunan, memudahkan Bapak Ibu pensiunan menerima haknya. Dan juga kita ini melindungi itu juga semua ASN sejak aktif itu sudah dilindungi oleh Taspen, oleh program-programnya, baik tabungan hari tua, pensiun, JKT, dan JKM, seperti itu. Oh baik, jadi memang menarik sekali ya Pak. Jadi memang Taspen ini programnya memang menyentuh hati. Jadi bukan hanya program saja, tapi memang diambil dari hati dan menemani dari hari pertama. Betul. Ya Pak ya. Nah, jadi tema ini bukan hanya menjadi identitas perusahaan Taspen, tetapi juga menjadi semangat yang diwujudkan dalam setiap langkah pelayanan kepada peserta, baik pensiunan maupun ASN. Nah, kalau tadi kita mendengar maknanya dari sisi perusahaan, tentu Sobat Podcast juga ingin mengetahui bagaimana semangat tersebut diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, pertanyaannya untuk Bapak Naldo, nah bagaimana nih Pak tema tersebut diwujudkan dalam pelayanan sehari-hari kepada peserta? Baik, terima kasih. Kalau dari kita sendiri, khususnya di bagian layanan, kita mengimplementasikan semangat tersebut dengan memberikan pelayanan yang optimal. Kita punya prinsip 5T. Tepat jumlah, tepat orang, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi. Memang temanya itu sudah 5T itu ya Pak ya, dalam melayani para peserta program ya Pak ya. Nah, jadi semangat melindungi dan melayani benar-benar diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta. Nah, berbicara tentang perlindungan, tentu banyak Sobat Podcast nih yang mengenal Taspen sebagai penyelenggara jaminan sosial ASN saja nih Pak. Nah, namun mungkin belum semua memahami secara utuh peran Taspen yang memberikan rasa aman dan bagi para peserta. Baik, ketika berbicara tentang perlindungan jaminan sosial bagi ASN, Taspen memiliki peran yang sangat penting sejak seseorang itu aktif bekerja hingga memasuki masa pensiunnya Bapak. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Sobat Podcast, khususnya ASN muda nih Pak, yang mungkin baru memulai masa pengabdiannya, saya juga ingin memulai dengan pertanyaan kepada Bapak Aldi, apa peran strategis Taspen Pak dalam memberikan perlindungan bagi ASN hingga dia memasuki masa pensiunan? Baik, terima kasih Mbak Kartika ya. Untuk ASN sendiri selama ini kan anggapannya butuh Taspen itu waktu mau pensiun. Iya, betul. Ya, ke Taspen itu kalau mau pensiun aja ditanya Taspen itu apa? Oh, mungkin nanti setelah saya pensiun baru saya ke Taspen. Padahal sebetulnya sejak Bapak Ibu diangkat menjadi CPNS itu sudah menjadi peserta Taspen. Jadi malah dari calon ya Pak ya? Iya, sudah dari calon itu sudah masuk ke dalam perlindungan Taspen, dalam
ketika menjadi CPNS dia sudah dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi selama bekerja Bapak Ibu CPNS nantinya diangkat menjadi PNS itu selama bekerja dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan nanti ketika diangkat menjadi PNS dia sudah dipotong iurannya, itu juga dia masuk ke dalam program tabungan hari tua dan pensiun. Oh, Seperti itu. baik. Jadi memang tidak terasa sebenarnya mungkin jaminan ini tuh sudah dilaksanakan dari ASN ini dari calon, tapi mungkin sobat podcast ini kan mungkin belum tahu ya Pak ya. Oh ini potongan apa ini? Iya. Karena kita juga mungkin bingung, mungkin dari SDM-nya juga kurang mensosialisasikan atau bagaimana gitu ya Pak. Nah, untuk perlindungan yang diberikan Taspen ini kan bukan hanya hadir ketika peserta memasuki masa pensiun ya Pak, seperti yang Bapak Aldi tadi sampaikan, tetapi juga selama menjalani masa pengabdian sebagai ASN. Nah, di tengah berbagai dinamika kehidupan ini, tentu kita menyadari bahwa perlindungan sosial menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama di masa sekarang ini ya Pak ya, apa-apa yang mungkin kecelakaan kena hater sedikit harus mengeluarkan biaya. Nah, mengapa perlindungan sosial bagi ASN ini menjadi sangat penting? Mungkin Bapak Naldo bisa menjelaskan. Nah, baik, terima kasih. Nah, perlindungan sosial kepada ASN ini sangat penting. Kenapa? Karena sebagai pekerja, itu ASN mengharapkan bahwa ketika dia bekerja, dia mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Nah, di mana keluarga, anak, istri itu juga merasa aman bahwa ketika dia bekerja di sana, ketika terjadi apa-apa di kemudian hari, mohon maaf ya, kalau misalnya ada insiden tertentu, pergi dari rumah ke tempat kerja di tengah jalan kecelakaan, itu sudah ada yang mengcover. Itu penting. Kenapa? Karena mohon maaf, kalau misalnya meninggal dunia, apakah keluarga yang ditinggalkan ini terlantar, tidak di-cover oleh pemerintah? Nah, itu fungsinya kita hadir di sini. Dengan jaminan sosial yang kita berikan, peserta dan keluarga itu mendapatkan jaminan untuk kehidupan kedepannya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi memang ini tuh menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perlindungan sosial ini bukan hanya berbicara tentang manfaat ya Bapak, tetapi juga manfaat yang diterima bagi masa depan dan memberikan ketenangan dan juga kepastian selama menjalankan tugas. Nah, salah satu hal yang sering menjadi perhatian nih Pak untuk peserta adalah kepastian hak yang akan diterima nantinya nih Pak. Karena itu saya ingin mengetahui bagaimana Taspen menjaga kepercayaan tersebut. Nah, bagaimana Pak Taspen ini memastikan hak peserta dapat diberikan secara tepat dan berkelanjutan? Mungkin Bapak Aldi bisa. Kalau komitmen kita yang utama adalah ketika Bapak Ibu masuk pensiun itu penghasilan tidak berhenti. Jadi bulan ini pensiun, bulan depan sudah harus menerima gaji pensiun. Itu salah satu komitmen kita supaya Bapak Ibu ini tetap menerima penghasilan. Selain itu di hak-hak yang lain juga ketika BK sudah lengkap, kita sudah bisa langsung bayarkan. Tidak menunggu ini itu, jadi misal hari ini BK sudah lengkap, besok sudah bisa kita bayarkan. Seperti itu. Jadi kita tidak ada menunda pembayaran hak dalam hal apapun, ketika sudah lengkap, sudah bisa kita proses, langsung kita proses supaya Bapak Ibu langsung bisa menerima haknya. Baik, yang penting kita harus menyiapkan berkas dan dokumen secara lengkap ya Bapak. Betul. Nah, jadi terdapat sistem pengelolaan yang terencana dan profesional sehingga hak peserta dapat terus terjamin nih Sobat Podcast. Nah, bagi ASN yang masih aktif bekerja, mungkin masih ada yang belum memahami secara menyeluruh manfaat program yang tersedia di Taspen. Nah, karena itu sebagai pertanyaan untuk Bapak Naldo nih, apa pesan Taspen kepada ASN aktif terkait pentingnya memahami program-program? Baik, terkhususnya untuk sobat-sobat ASN, nah, pentingnya teman-teman ASN untuk memahami terkait dengan program Taspen, yakni teman-teman ASN itu punya hak di Taspen, di mana sebagai aparatur sipil negara itu ada 4 program yang diberikan oleh Taspen, yaitu program pensiun, program tabungan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, mungkin teman-teman ASN ini hanya berpikir bahwa ketika pensiun nanti baru berurusan sama taspen. Namun nyatanya tidak. Padahal ketika masih aktif itu ada jaminan yang bisa di-cover di taspen. Contohnya itu ada jaminan kecelakaan kerja yang seperti yang saya bilang tadi bahwa ASN itu dilindungi. Mungkin di bagian administratif tidak terlalu ya, tapi teman-teman ASN yang bekerja dengan risiko tinggi seperti pegawai damkar di BPBD itu rentan mengalami risiko. Nah, itu taspen hadir. Sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu, biaya pengobatan full di-cover oleh taspen. Jadi memang tidak perlu risau untuk teman-teman, apalagi ASN kan juga berbagai bidang ya Pak ya. Seperti damkar tadi memang resiko kerjanya tinggi, jadi taspen tetap tentu hadir dan membersamai mulai dari rumah hingga berangkat kerja begitu ya Pak ya. Nah, dalam keseharian pelayanan nih Pak, tentu ada berbagai kebutuhan peserta yang mungkin datang ke kantor maupun mengakses layanan secara digital. Nah, layanan apa saja nih Pak Naldo yang mungkin sering dimanfaatkan peserta? Nah, kalau untuk layanan dari taspen sendiri yang paling sering diakses oleh peserta taspen, terkhususnya pensiunan, itu layanan digital berbasis mobile. Kita punya aplikasi namanya Andal by Taspen. Nah, aplikasi Andal by Taspen ini punya banyak fitur. Bisa digunakan untuk pensiunan ataupun pegawai yang masih aktif. Nanti mungkin Mbak juga bisa daftar aplikasi kita ini. Nah, untuk aplikasi itu sendiri dia punya fitur untuk melakukan absensi setiap bulan. Karena untuk pensiunan ASN sendiri itu wajib melakukan absen setiap bulan kurang dari tanggal 15. Ada peraturan terbaru Mbak soalnya. Nah, selain aplikasi Andal itu, yang sering digunakan juga aplikasi namanya TOS untuk pengajuan klaim secara mandiri. Di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak perlu nih Pak ke kantor juga ya Pak ya. Jadi bisa diakses mungkin dulu kerjanya di Papua, terus pindah di rumahnya Ternate, bisa juga diakses dari situ ya Pak ya? Bisa di mana saja dan kapan saja. Baik, terima kasih Bapak. Jadi layanan yang diberikan ini cukup beragam dan menyentuh berbagai kebutuhan peserta. Nah, salah satu hal yang sering ditanyakan masyarakat adalah mengenai proses pengajuan klaim nih Pak. Banyak yang berharap prosesnya semakin mudah dan tidak berbelit. Nah, bagaimana nih Pak proses pengajuan klaim saat ini agar lebih mudah dan cepat? Untuk pengajuan sendiri, kita sudah menyediakan wadah dengan cara mengajukan secara mandiri lewat aplikasi yang sudah kita sediakan, yakni aplikasi TOS tadi bisa diakses di websitenya tos.taspen.co.id. Nah, itu bisa diajukan klaim pengajuan pembayaran pensiun, pengajuan pembayaran kematian, dan lain-lain. Tidak hanya itu, di situ juga kita bisa mengakses untuk mengupdate keterangan sekolah, untuk menambah tunjangan anak, dan lain-lain. Jadi untuk pengupdatean data juga bisa di situ ya Pak ya. Nah, tentunya perkembangan teknologi ini juga turut membantu peningkatan kualitas pelayanan. Nah, karena itu saya ingin mengetahui Pak, bagaimana inovasi yang telah dilakukan Taspen. Nah, apakah inovasi layanan yang telah dikembangkan Taspen ini sudah meningkatkan pengalaman peserta atau mungkin sudah ada testimoninya dari para peserta Pak? Baik, terkait dengan pengalaman peserta, terkait dengan inovasi Taspen ya. Nah, inovasi Taspen ini sebenarnya kita mengarah pada arah digital. Bagaimanapun kita juga harus mengetahui bahwa peserta Taspen itu sendiri itu paling banyak pensiunan. Orang-orang tua ya, di mana orang tua kita ini secara usia dan secara zaman sudah berbeda. Mereka tidak terlalu melek teknologi seperti kita. Sehingga kita membuat suatu inovasi digital di mana inovasi tersebut user friendly. Artinya bisa digunakan oleh pensiunan. Dulu kita punya aplikasi namanya Taspen Autentikasi. Taspen Autentikasi itu dia harus untuk memverifikasi harus geleng-geleng kepala, harus buka mulut, kedip-kedip. Tapi karena kita melihat bahwa
pensiunan dengan kondisi wajah dan kondisi usia itu tidak memungkinkan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, sehingga kita melakukan inovasi lagi. Sekarang dengan aplikasi kita, yaitu aplikasi andal, cukup selfie saja, Mbak. Dan cukup selfie saja nanti sudah bisa terverifikasi. Jadi tidak perlu geleng-geleng lagi. Tidak perlu lagi. Mungkin kan kalau dulu kan harus butuh pencahayaan yang Iya, terang, iya. dan kondisi para pensiunan juga pasti sudah nyerah duluan pasti. Betul sekali, Mbak. Jadi memang menarik sekali ya, Sobat Podcast. Ini menunjukkan bahwa Taspen ini melakukan transformasi digital yang benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan bagi para peserta, khususnya pensiunan yang semakin banyak. Nah, namun selain teknologi nih Pak, pelayanan yang baik tentu juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang melayaninya ya Pak ya. Nah, bagaimana Taspen memastikan pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat Pak? Baik, untuk sumber daya manusia terkhususnya di PT Taspen sendiri, kita memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan itu cukup untuk melayani seluruh pensiunan maupun ASN. Kebetulan di wilayah kerja Taspen Manokwari itu kita mencakup Papua Barat dan Papua Barat Daya. Total pensiunan yang ada pada wilayah kerja kami itu sekitar 13.000, dan ASN aktifnya itu sekitar 71.000. Nah, ini cukup banyak sebenarnya. Namun dengan jumlah sebanyak itu, kita masih bisa mengcover semua dengan cara kita mengikuti SOP yang berlaku. Kita juga punya semboyan 5S. Biasanya kan orang bilang 3S ya, senyum, sapa, salam. Tapi karena kita punya peserta itu notabene-nya pensiunan, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oh iya. Jadi tadi ada 5T, sekarang ada 5S ya Pak. Ya. Baik, jadi memang pelayanan Prima ini tidak hanya berbicara tentang kecepatan, tetapi juga ketepatan dan kenyamanan peserta saat mendapatkan pelayanan. Apalagi di kantor cabang Manokwari ini meliputi 71.000 ya Pak ya? 71.000 untuk yang aktif. Untuk yang aktif nih. Nah, meski demikian, dalam praktiknya tentu ada peserta yang mengalami kendala Pak. Tentu saja ya Pak ya, walaupun ada inovasi yang terbaru pasti ada yang mengalami kendala nih Pak. Nah, dan membutuhkan pendampingan. Apa yang harus dilakukan Pak bagi peserta yang apabila mengalami kendala dalam pengurusan haknya? Baik, untuk peserta Taspen sendiri ketika dia ingin mengajukan klaim atau ingin mengurus sesuatu di Taspen, memang untuk kantor Taspen adanya di Manokwari. Namun kita punya berbagai titik layanan, bisa langsung berhubungan dengan mitra bayar, misalnya perbankan dan lain-lain, itu bisa. Karena kita punya kerjasama dengan mitra bayar tersebut untuk menjamin pelayanan Taspen. Nah, ketika mereka datang ke mitra bayar itu wajib dilayani. Nanti mitra bayar mengkonfirmasi ke Taspen. Namun ketika butuh respon cepat, itu bisa langsung konfirmasi ke admin. Kita punya WA-nya, Mbak. WA-nya bisa dilihat di IG Taspen Manokwari. Nanti ada di situ nomor WA Taspen Manokwari, bisa langsung dikonfirmasi, nanti kita respon. Baik, jadi walaupun ada aplikasi nih Pak, tetap ada WA ya langsung yang lebih cepat begitu ya Pak ya. Sobat Podcast, berbicara mengenai pelayanan di Papua Barat dan Papua Barat Daya tentu memiliki tantangan tersendiri mengingat kondisi geografisnya yang cukup luas dan beragam. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita, Sobat Podcast, melihat bagaimana Taspen kantor cabang Manokwari menghadirkan pelayanan yang merata kepada seluruh peserta. Nah, apa tantangan yang memberikan layanan Taspen di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sendiri, Pak? Terkhususnya untuk tantangan yang kita hadapi di wilayah kerja PT Taspen kantor cabang Manokwari, karena kita cakupannya 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, karena untuk letak geografis dari wilayah kerja kita yang cukup jauh ya untuk setiap kabupatennya, kita punya beberapa inisiasi untuk memberikan pelayanan yang tetap optimal dengan cara mungkin kita lebih rutin untuk melakukan pendampingan kepada mitra bayar yang sudah tersebar di seluruh wilayah kerja Taspen ini. Ada yang di Tambrau,
Bintuni, ada juga yang di Maibrat dan lain-lain. Itu titik pelayanan Taspen ada di sana. Kita secara kooperatif melakukan pendampingan rutin sehingga teman-teman mitra bayar ini ketika melayani pensiunan atau peserta Taspen itu bisa optimal, tidak memandang jarak, di mana saja bisa dilayani. Nah, kita juga selain melakukan pendampingan kepada teman-teman dari mitra bayar, kita kalau misalnya dari permintaan sosialisasi dan lain-lain, kita bisa melakukan secara online atau secara daring. Baik. Tentunya tantangan tersendiri membutuhkan strategi ya Pak ya, strategi khusus yaitu ada mitra bayar ya Pak ya tadi? Mitra bayar. Mitra bayar, ada pelayanan online, by WA juga ada, dan ada aplikasinya juga. Nah, lalu bagaimana nih Pak upaya yang dilakukan untuk menjangkau peserta seperti yang Bapak Naldo tadi sampaikan kan terperinci ya tadi antar wilayah saja sudah jauh. Nah, ini bagaimana layanan Taspen ini bisa menjangkau daerah-daerah terperinci tadi Pak? Untuk layanan Taspen, kita sebenarnya sejauh ini dalam pelayanan tidak terlalu terkendala. Kenapa? Karena kita dibantu. Kita dibantu oleh mitra bayar terkait dengan pengajuan klaim dari stockholder juga, BKD, BKP, SDM, dan lain-lain. Itu mereka membantu kita untuk melakukan pengusulan pembayaran klaim, pelayanan informasi, pelayanan non-klaim juga, dan lain-lain. Kalau misalnya ada case atau permintaan data kepada pensiunan, kita memanfaatkan titik layanan kita yang tersebar di seluruh wilayah kerja Taspen Manokwari ini. Karena bagaimanapun dengan letak geografis ini memang butuh strategi khusus ya Mbak ya. Nggak bisa kita kalau ada case, kita langsung ke sana karena keterbatasan transportasi dan lain-lain. Sehingga kita tinggal kontak saja mitra bayar untuk on the spot. Datang ke lokasi, dibantu apa keperluan dari pensiunan, sehingga permasalahan tentang layanan bisa teratasi. Baik, jadi memang pelayanan Taspen ini tidak menunggu peserta datang, tapi kita menjemput bola ya Pak ya. Taspen sendiri yang harus datang untuk melayani para peserta dimanapun itu berada ya Pak ya. Nah, untuk mungkin boleh disampaikan Bapak Aldi nih Pak, program apa Pak yang menjadi fokus peningkatan pelayanan Taspen ini di wilayah kantor cabang Manokwari? Ya. Terima kasih Mbak. Sejalan dengan semangat melayani dengan hati tadi, kita berusaha untuk bagaimana Bapak Ibu pensiunan ini bisa segera menerima haknya. Jadi tadi memanfaatkan kanal-kanal teknologi seperti smartphone, kemudian menyebarkan titik layanan kami di mitra bayar. Nah, itu adalah salah satu usaha kami supaya Bapak Ibu pensiunan ini haknya segera diterima seperti itu. Jadi memang berbagai upaya ini semakin meningkatkan kualitas Taspen kantor cabang Manokwari ya dalam pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi seluruh peserta. Baik dimanapun para peserta itu berada, Taspen hadir dan menjemput bola. Dalam artian apabila para peserta ada kendala ya Pak ya, nanti mitra bayar yang akan menghampiri ya Pak ya. Nah, tidak terasa Sobat Podcast, kita berada di penghujung perbincangan hari ini dengan Taspen kantor cabang Manokwari. Nah, sebelum menutup podcast hari ini, saya ingin meminta pesan singkat dari kedua narasumber kita untuk seluruh peserta Taspen. Nah, apa tips bagi peserta agar pengurusan hak-haknya ini dapat berjalan lancar Pak? Terkait dengan tips agar peserta ini ketika mengajukan klaim atau mengajukan non-klaim ya bisa lancar. Itu yang pertama, pastikan bahwa persyaratan itu sesuai dengan standar yang kita berikan. Sehingga ketika persyaratan itu lengkap, kita bisa langsung bayarkan H+1. Oh, secepat itu ya Pak ya? Secepat itu. Karena memang kita juga punya standar pelayanan bahwa proses pembayaran klaim H+1. Yang penting dokumennya lengkap lengkap dan sudah siap ya Pak ya. Terima kasih Pak atas tips yang sangat bermanfaat untuk para peserta Taspen, dan mungkin apa nih Pak harapan dan komitmen Taspen kepada peserta Taspen ke depannya Pak?
Iya, komitmen kita akan selalu melayani Bapak Ibu ASN maupun pensiunan dengan baik. Seperti yang tagline dikatakan tadi, melayani dengan hati. Kita berusaha menyentuh titik-titik personal dari masing-masing peserta kita. Kemudian sebagai closing statement, saya sampaikan semua layanan Taspen itu tidak ada biaya. Jadi nol Nol rupiah ya, Pak. biaya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mengalami kejadian, yang mau melakukan klaim silahkan diajukan ke kita. Tidak ada potongan biaya apapun, tidak ada pemungutan biaya apapun. Seperti itu. Jadi semua hak Bapak Ibu diterima secara utuh. Ya, Baik. selain itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu pensiunan berhati-hati ketika mendapatkan pesan apapun. Tidak ada permintaan data dari kami dari Taspen melalui WA pribadi begitu. Jadi kalau menemukan link-link yang aneh yang sekiranya meragukan jangan diklik karena kita tidak pernah meminta data ataupun meminta update apapun melalui WA pribadi. Semua akan disampaikan langsung di kanal resmi kami. Jadi semua permintaan data itu ada dasarnya. Jadi Baik. kalau Bapak Ibu pensiunan mendapatkan informasi yang meragukan, silahkan dikonfirmasi ke Bapak Ibu tetangga atau mungkin anaknya atau keluarganya. Jangan sampai Bapak Ibu menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan. Apalagi zaman sekarang ini modusnya macam-macam gitu. Betul Bapak. Jadi memang kalau para peserta ini ragu mungkin bisa mengecek juga ya Pak ya di Betul. Instagramnya Taspen. Di situ sudah ada WA-nya juga ya Iya. Pak ya. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya dan Sobat Podcast, Taspen akan terus hadir sebagai sahabat ASN dan pensiunan melalui perlindungan yang pasti, pelayanan yang mudah, dan komitmen untuk melayani sepenuh hati. Nah, karena bagi kami setiap peserta adalah amanah yang harus dijaga. Terima kasih kepada Bapak dua narasumber, yaitu Bapak Aldi dan Bapak Naldo, atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kita semua. Dan semoga perbincangan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas lagi bagi Sobat Podcast, khususnya kepada ASN dan pensiunan Taspen, mengenai peran Taspen dalam melindungi dan melayani peserta. Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi resmi Taspen melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia. Dan terima kasih telah setia bersama kami. Saya Kartika, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.